Ya kan kita tahu juga bahwa jalaba, khimar, hijab, kerudung, ini kan sebenarnya punya pemaknaan yang beda-beda Benar, kan? benar, benar. Betul nggak? Betul. Karena sekarang gini, kok kamu nggak berhijab? Sebenarnya secara bahasa kan nggak Secara nyambung. secara bahasa hijab itu salah kaprah di Quran. Semua kata hijab di Quran maknanya nggak ada yang maknanya pakaian atau kerudung. Semua Betul. maknanya tuh tirai, Yes. tembok, Iya, atau pembatas. palang pembatas. Nah, Ya kalau itu kita akan bahas iya, bahasa-bahasa next oke, on lah ya, karena aku oke, pengen dalemin gitu. Kayak saya juga pernah baca kalau di surat 7 ayat 26 itu kan ada ris sebagai aksesoris, ada libas sebagai pakaian, dan betul, pakaian ini kan libas itu bukan as a physical betul. cloth gitu, bahwa konteksnya lebih luas gitu, makanya kan disebut pakaian takwa lah gitu Bisa. ya. Oke, nah lanjut setelah itu matang nih bulat, saya lepas deh. Gimana tuh? Sebenarnya kalau matang bulatnya itu lebih ke nggak apa ya? Itu lebih ke alasan egois sebenarnya sih. Karena aku Hmm, pengen aja, karena aku nggak mau jadi kayak gini. Aku ngerasa Quran, aku ngerasa jilbab itu adalah eh, aksesori ideologi yang keras gitu. Maksudnya dalam arti ketika aku pakai jilbab itu sama aja aku membawa diri aku dan mengumumkan, "Hai guys, aku adalah wanita muslim yang taat loh." Gitu. Tapi gitu loh sekarang, ya Bener. kan? Nah, Sampai aku ada perumpamaan-perumpamaan yang pernah dicerita bahwa kalau perempuan yang tidak pakai jilbab seperti lollipop yang nggak ada bungkusnya, iya. yang siap apa namanya ya dikerubungin sama lalat gitu lah. Ya itu kan perumpamaan-perumpamaan. Ada juga tuh kalau kalau pernah dengar ada yang kayak gorengan, ada yang kayak kue lapis. Kalau gorengan kan habis digoreng kayak dibiarin aja di luar. Kalau Ah, kue lapis kan dikotakin ah, gitu. ah, ah, Ada ah. juga yang gitu. Iya 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 iya. Iya. Itu tuh lebih keinginan diri untuk aku tuh nggak mau mengumumkan itu karena kan aku kayaknya aku bukan perempuan taat. Oke. Bukan kayaknya emang. Ketika Itu statement apa ya, bold statement emang gitu ya. Heeh. Oke. Karena ketika ada, maksudnya perintah pakai jilbab ini kan ada, tapi kan aku memilih untuk nggak pakai, itu kan bukan taat gitu. Mhm. Ya, karena aku bukan perempuan taat, jadi kayak eh, jilbab bagi aku secara personal, secara egois itu tidak merefleksikan identitas aku. Oke, oke. Terus yang unik waktu aku dengar bahwa aku tuh kayak aurat berjalan gitu ya. Iya, itu gara-gara aku nggak suka konsep aurat gitu. Maaf ya Allah. Nah kan aurat itu batas Nah, kan? benar. Iya Kalau kan? kita kalau kita periksa Bukan lagi masalah di teks, ya oke. kalau kita periksa lagi di teks, aurat itu bukan berarti kayak badan wanita yang harus ditutupi. Mm-mm. Kayak itu adalah penafsiran penafsiran fikih selanjutnya gitu. Ya. Cuman eh, rasanya tuh menjadi perempuan apa ya? Rasanya itu kayak aurat banget. Hmm. Apa ini aurat, itu aurat gitu. Hmm. Tapi kan aku pengennya aku dilihat sebagai manusia yang selain sekedar aurat gitu. Iya iya iya. Iya iya. Pertanyaannya, jilbab itu apa sih? Hijab itu apa? Khimar itu apa? Oh, Kadang-kadang berbeda kita, ya? Beda makna? betul. Oh, Masya Allah. Kadang-kadang kita tertukar-tukar makna ini. Dalam surah Al-Ahzab 59 tadi dikatakan, ulurkan jilbab ke seluruh tubuhmu. Itu disebut? Jilbab. Atau mungkin kita oke. ini lebih mudahnya, jilbab itu adalah pakaian, gamis, jubah. Masya Allah. Kalau Oke. menurut kita lihat surah Al-Ahzab ayat 59. Bagaimana dengan hijab? Hijab itu artinya penghalang. Jadi kalau kita pakai menutup aurat itu penghalang. Orang lain tidak bisa melihat aurat kita. Pun kalau misalnya ada laki-laki, ada perempuan, kasih papan, itu juga hijab, itu juga penghalang sebetulnya. Jadi hijab artinya lebih luas. Bagaimana dengan khimar? Khimar itu ini nih, kerudung yang menutupi dari kepala sampai bagian bawah dada kita disebut dengan khimar. Oh, oke. Tapi intinya semua itu adalah diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita menutupi aurat kita untuk orang-orang beriman. Jadi kalau ditanya hukum hijab apa, ini wajib, kesepakatan para ulama dari masa ke masa itu Masya wajib. Allah. Saya itu juga Ustadz, saya juga pernah membaca postingan katanya satu langkah kita keluar dari rumah tidak menutup aurat, satu langkah pula ayah kita menuju neraka. Apakah itu benar? Baik, saudariku yang baik, semoga Allah muliakan Anda dan ini keinginan yang kuat untuk menutup aurat. Baik, ayat ini tentang menutup ya aurat bagi perempuan berlaku juga untuk laki-laki dalam konteks menutup aurat. Jadi menutup aurat itu bukan hanya perempuan, laki-laki juga sama, cuma batasannya yang berbeda antara aurat laki-laki dengan perempuan. Aurat itu asalnya sesuatu yang terbuka.
ya yang terbuka yang harus ditutupi. Jadi auratnya arah yang terbuka, sesuatu yang terbuka. Nah, yang terbuka itu ada yang tidak menjadi aib, ada yang menjadi aib. Ya, sesuatu yang jelek untuk dilihat, sesuatu yang menimbulkan hal yang bisa menyebabkan maksiat terjadi misalnya, ya. Nah, di laki-laki misalnya ada bagian-bagian tertentu yang ketika dia terbuka, misalnya tangan sini terbuka itu pandang biasa. Ya, nggak ada orang maksiat melihat tangan laki-laki misalnya kan, dan seterusnya gitu. Kemudian perempuan berbeda. Karena perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum tertentu, dengan keadaan tertentu, dengan keindahan tertentu yang berbeda dengan laki-laki, sehingga bagian-bagian tertentu yang ketika terlihat di perempuan itu mohon maaf ya bisa berpotensi menjadikan setan memanfaatkan itu untuk membisikkan was-was. Ya, apakah kemudian mendorong berbuat sesuatu yang tidak baik gitu kan, atau menimbulkan sesuatu yang kotor dan sebagainya. Karena itu Islam datang dengan syariat melindungi dan menghormati perempuan. Ingat, syariat yang datang itu memberikan penghormatan dan perlindungan kepada perempuan. Karena itu ketika awal mula pertama syariat hijab diberikan, kan? Ya, dan ketika Allah menjelaskan, ya ada kejadian kan, bagaimana perempuan-perempuan diganggu ya oleh preman-preman di awal-awal masa di Madinah. Kemudian ketika itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun ayat, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, ya yudnina min jalabibihinna asa an yurafna fala yu'dhain. Hai Nabi, sampaikan kepada istrimu, ya istri-istrimu, dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman, ya bahwa pada saat ini Allah memerintahkan supaya mereka memberikan tanda dari turunan syariat, longgarkan jilbabmu, pakai jilbab, ya kan, berikan tanda jilbab yang benar, longgarkan jilbabmu, kata Allah, sehingga menutupi yang tadinya kerudung biasa, tutup kemudian paling minimal menutup ke dada ke sini, ya, di wilayah dada di sini. Ini jilbab itu yang terulur dan batasan terulurnya paling minimal menutup ke dada di sini. Ya, asalnya kan cuma di kerudung, khimar itu cuma sampai sini gitu kan. Nah, jadi kemudian diminta dilonggarkan sebagai tanda supaya aurat-aurat inti di antara itu semua yang biasa tampak ditutupi. Nah, apa di antara tujuannya asa ayyurafna? Pertama diketahui sebagai identitas. Ya, identitas muslimah yang disyariatkan memenuhi unsur syariat. Jadi ini identitas sebagai muslimah. Bangga itu, Anda harus bangga. Ya, Anda bangga di hadapan Allah. Jadi Allah itu memberikan identitas khusus bagi perempuan supaya dibanggakan di hadapan Allah. Apa enggak ada muslimah yang pengen dibanggakan Allah? Ya, Anda dibanggakan orang begitu senangnya luar biasa. Kenapa dibanggakan Allah nggak senang? Ya, karena itu ketika Allah ingin memberikan kebanggaan kepada Anda, gunakan jilbab Anda. Setelah itu apa? Fala yu'dzain. Maka konsekuensi hukumnya ketika Anda mengenakan itu, Allah berikan perlindungan. Jadi sebetulnya jilbab itu luar biasa. Begitu Anda kenakan teman-teman sekalian, ya akhwat, itu melekat hukum pada laki-laki untuk memberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh ada orang ganggu dia. Karena itu ketika ayat itu turun dan diganggu lagi, maka langsung kemudian dilindungi ya oleh para mukminin pada saat itu. Nah, itu diantaranya. Jadi ketika diturunkan, ayat-ayat itu menutup, maka diandur disimpulkan. Langsung Allah sampaikan, illa ma dhahara minha. Tutupi bagian tubuh manusia kecuali yang biasa tampak. Illa ma dhahara minha. Nah, yang biasa tampak ini, ada yang disepakati oleh para ulama. Diantaranya apa? Wajah. Ini biasa tampak. Kemudian telapak tangan, ini biasa tampak. Karena ini biasa tampak, ya saudara-saudariku, ya terutama para akhwat, maka ini disepakati. Ya perempuan boleh, ya terlihat kemudian wajahnya, tetap dia menggunakan jilbab misalnya, tapi bagian wajah boleh tampak. Kecuali pada kondisi tertentu, ya diantara perempuan dengan dua sifat. Satu, yang misalnya khawatir dengan wajahnya yang menjadi fitnah misalnya, ya karena ada ujian kecantikan ya yang luar biasa. Walaupun orang mengatakan cantik itu relatif, tapi jelek itu mutlak misalnya kan, tidak demikian pula karena ada kecantikan-kecantikan tertentu yang disepakati. Ya, misalnya kalau ngelihat wajah tertentu, maka misalnya ada tersirat sesuatu, atau kadang orang jalan bisa nabrak tiang misalnya kan. Ya, ketampanan juga bisa begitu ketika kasusnya Nabi Yusuf alaihissalam itu kan, ketika melihat jadi bengong, teriris, kemudian tangan dan sebagainya. Ada kondisi-kondisi demikian. Maka kalau wajah bisa menghasilkan fitnah sehingga memancing berbuat maksiat atau punya niat jahat, ya ada motif tertentu. Tapi kan itu kan kejahatan terjadi karena niatnya. Bukan itu juga, Joni. Ya kadang-kadang terjadinya itu karena penampilan kita membuat dia terangsang untuk berbuat jahat. Muncullah niat. Niat itu kan nggak mungkin muncul kalau tidak ada objek.